Ustaz tadi Baik, sehat, Pak, Ustaz? silakan Pak. Siap. Silakan langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain. Puja puji alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur harus kita senantiasa panjatkan kepada Allah SWT, di mana pagi ini kita bisa dipertemukan kembali di acara MT pagi ini, dan semoga siapapun yang Allah hadirkan mengikuti acara ini, Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan keberkahan dalam aktivitas dan kehidupannya, Allah karuniakan keridhaan sehingga apa yang dilakukan menjadi amal soleh. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga semua pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Dan semoga kita menjadi bagian dari umat beliau yang insya Allah mendapatkan syafaat di padang mahsyar. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, di MT pagi setiap Rabu kita membahas terkait dengan leadership, entrepreneurship dan manajemen. Dan hari ini spesial kita bahas terkait dengan usaha-usaha dan bisnis dalam bidang pertanian. Kita tahu bahwa usaha itu akan jadi amal soleh, akan jadi nilai ibadah kalau niatnya benar, dan caranya ataupun metode untuk berikhtiar adalah mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah kita menyerahkan diri, bertawakal kepada Allah setelah kita menyempurnakan ikhtiar. Nah, untuk pertanian ini, dalam bidang pertanian tentu saja kita berniat tentu saja untuk ibadah kepada Allah. Kita udah maksimalkan mencari bibit yang baik, mencari bibit yang unggul, kemudian juga kita sempurnakan menyirami, menyiangi, juga memeliharanya. Namun ini kita berbisnis ataupun berusaha berkaitan dengan makhluk hidup ataupun tanaman, pohon, yang semoga Allah menolong kita agar tanaman ataupun bibit yang kita tanam, bibit yang kita semai itu bisa tumbuh, bisa berkembang dan menghasilkan sesuatu yang baik, suatu buah-buahan yang bisa dipanen, yang bisa memberikan manfaatnya. Dan tentu saja ini kita sangat bergantung kepada kekuasaan Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan biji-bijian, sehingga harapannya dari biji-bijian ataupun dari hujan yang Allah turunkan ini, Allah akan gemburkan tanah, Allah akan kembangkan biji-bijian, sehingga apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya untuk kita, namun juga untuk orang lain. Insya Allah. Nah, hari ini kita sudah lama sekali ya tidak bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Ustadz Ali Nurdin. Beliau adalah Dewan Syariah dari GT Peduli, salah satunya, termasuk juga Dewan Syariah dari Pepontren Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Apa kabar? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa, alhamdulillah. Masya Allah, udah lama sekali ya. Iya, udah lama. Kalau kan kemarin ibadah haji, Pak Gatot, ya. Oh iya, ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga ibadah hajinya diterima Allah, mabrur, dan mendapatkan hikmah dan pelajaran ya, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Baik Ustadz, kita tadi sudah prolog sedikit ya terkait dengan usaha pertanian, karena memang kalau pertanian itu beda dengan bisnis-bisnis yang lain ya. Ini berurusan dengan makhluk hidup, tanaman, yang justru kita lebih banyak ya, lebih banyak untuk bertawakal kepada Allah saat biji-bijian dan apa yang sudah disemai, kita sudah tanam begitu ya.
Sehingga kalau misalnya ini nggak menggantungkan kepada Allah, juga cara-caranya tidak sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Masalah. nah, cenderung justru sesuatu yang tidak pas dan ya akan mubazir begitu. Baik, Nah, silakan Ustadz baik, menyampaikan terkait dengan usaha-usaha ataupun akad-akad di bidang pertanian ini. baik. Terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK Pagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot, Ustadz sangat sepakat sekali betul bahwa pertanian itu adalah betul-betul bergantung kepada Allah ya begitu ya. Oleh karena itu tentu di dalam kita melaksanakannya harus betul-betul mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada semacam anekdot gitu bahasanya Pak Gatot ya bahwa kenapa zakat pertanian lebih besar gitu ya dibanding dengan zakat-zakat yang lain karena bergantung pada Allahnya juga lebih lebih gitu ya dibanding dengan bisnis-bisnis yang lain. Nah, yang menjadi persoalan adalah terkadang di masyarakat dalam pertanian ini menggunakan akad-akad yang tidak syar'i ya begitu ya. Sebagai sebuah contoh seringkali akadnya adalah sewa dari sebagian hasil tanah begitu ya. Dan itu biasanya dengan bukan persentase tapi biasanya dengan sejumlah misalkan 1 ton atau 1 kintal dari hasil panen. Dan tentu itu sesuatu yang tidak diperbolehkan sebenarnya karena tidak boleh menyewakan dengan ujroh dari hasil dari tanah tersebut kan gitu ya itu. Tapi bukan berarti tidak ada solusi dalam Islam gitu Bapak Ibu semuanya terkait dengan pertanian ini. Sebenarnya banyak sekali begitu ya, banyak skema-skema yang bisa diterapkan dan insya Allah ini akan mendatangkan keberkahan begitu ya itu. Artinya usaha pertanian yang kita jalankan itu akan mendapatkan pahala ya karena kalau kita ngelihat dalil-dalil tentang pertanian luar biasa gitu Pak Gatot ya. Orang yang dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita barang siapa yang menanam tanaman kemudian tidak dimakan oleh baik itu oleh manusia atau binatang mereka jadi sedekah bagi yang menanamnya kan gitu ya itu. Hanya saja tentu biar jadi betul-betul ya akadnya dengan sesuai dengan aturan syariat jadi semuanya jadi berkah insya Allah. Nah, kalau dilihat dari akad-akad yang berkait dengan pertanian ini ada dua ya. Ada garis besarnya ada akad yang berkait dengan jual beli ya atau akadnya adalah kerjasama gitu yaitu kemitraan. Nah, yang akad jual beli dan ini masih jarang ya dalam implementasinya yaitu akad salam sebenarnya ya gitu akad salam. Kita tahu akad salam adalah akad yang pengecualian dari baik maklum barang yang belum ada ya jadi barangnya belum ada tapi sudah dijual karena ada kebutuhan dan ini biasanya lebih banyak zaman dahulu ya begitu implementasi di pertanian gitu ya itu karena kita tahu sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah dan di Madinah itu kan pertanian kurma ya begitu itu sudah biasa dan mereka sudah biasa membeli itu dari jauh-jauh hari gitu kan gitu ya itu dari hasil panennya maka kata Rasulullah man aslafa falyuslib bi kailin maklum wajin maklum ila ajalin maklum barang siapa yang melakukan transaksi akad salam begitu ya silahkan jadi ini sesuatu yang sudah biasa hanya saja Islam memperbaiki yaitu dari aspek apanya kailnya takarannya harus jelas, kemudian waktunya harus jelas, kemudian juga waktu penyerahannya mungkin ya, kemudian harganya juga harus jelas gitu berapa gitu ya itu. Jadi istilahnya kita melakukan transaksi jual beli dulu di awal begitu ya. Misalkan butuh berapa ton gitu kan beras yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian kita beli dengan harga sekarang berapa sih harganya begitu ya itu. Anggaplah misalkan 10.000 berarti 1 ton kali 1.000 ya betul 10.000 berarti di 10 juta misalkan begitu ya dibayar di awal nanti 4 bulan kemudian baru berasnya diserahkan kepada kita sebagai pembeli begitu ya di sini ada yang diuntungkan di mana yang diuntungkan dua belah pihak ya pemilik lahan yaitu petani yang akan menanam sawah dia beruntung karena mendapatkan modal ya untuk bisa bertani bercocok tanam dan kita yang membelinya
di situ memiliki apa ya keuntungan, yaitu apa supply yang jelas gitu ya, bahwa 4 bulan kemudian kita akan mendapatkan beras yang kita butuhkan gitu ya itu. Dan biasanya di perbankan atau lembaga keuangan itu ada skema salam muwazi ya, di mana biasanya pihak petani mengajukan pembiayaan ke bank terkait akad salam, bank yang membelinya, tapi biasanya petani sudah menyiapkan calon pembeli dari produk pertanian yang dihasilkannya gitu ya itu, di mana nanti bank akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang dibeli dari petani dengan yang dijual kepada calon pembeli yang sudah dicarikan oleh petani gitu ya. Jadi tidak boleh petani yang membelinya ya gitu. Petani hanya mencarikan calon pembeli begitu ya. Nanti selisihnya itulah menjadi keuntungan pihak bank, sehingga itu yang dicatat dalam perjanjian antara petani dengan pihak lembaga keuangan, biasanya begitu. Dan ini sebenarnya luar biasa gitu Pak Gatot ya. Daripada orang markirin uang di bank gitu ya gitu ya, lebih baik ya melakukan akad ini gitu ya dengan para petani, karena akan menggerakkan pertanian gitu ya. Insya Allah ya nanti akan menjadikan lahan-lahan yang tidak produktif diproduktif kan begitu, dengan akad skema salam ini kan gitu ya itu. Dan petani tidak menjadi kelompok yang tanda kutip ya, kasihan kalau petani di kita itu selalu mereka itu keuntungannya nggak besar karena banyak spekulan di situ ya, dibeli dengan harga sangat murah sekali kan gitu ya dari awal kan gitu ya itu. Sebenarnya bukan dibeli sih, sebenarnya dikasih pinjaman gitu ya, yang dengan bunga yang besar kan gitu, sehingga mereka akhirnya ketika panen tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Nah, dalam akad salam ini, Bapak Ibu semuanya, kalau terjadi gagal panen misalkan ya, atau kualitas misalkan tidak sesuai dengan kesepakatan, maka bisa diperbarui akadnya. Kalau misalkan gagal panen, maka jadi hutang piutang gitu antara petani dengan pemberi modal gitu ya. Di mana misalkan tadi yang 10 juta itu ternyata gagal panen, maka berubah menjadi hutang piutang, dan itu bisa dibayarkan nanti misalkan pada panen yang akan datang gitu ya itu. Jadi ada hal yang luar biasa di situ, kan diberikan keleluasaan gitu ya itu. Atau misalkan ada kualitas yang tidak sesuai misalkan gitu ya, itu bisa saja minta dibayar sebagian lagi jadi hutang kan gitu. Nah gitu, itu nggak jadi masalah gitu. Jadi jual beli salam ya begitu. Jadi saya potong dulu Ustadz, pelan-pelan ya Ustadz, karena ini sangat penting ya. Banyak sekali saudara-saudara kita, Bapak dan Ibu yang bergerak di usaha pertanian ini. Nah, terkait dengan akad salam ini Ustadz, jadi itu posisinya ada pemodal, juga ada pengelola ladang ya, pengelola kebun ya, ataupun sawah. Nah, itu nanti bagi hasil ininya dengan yang pengolah sawahnya. Tidak bagi hasil Pak Gatot, jual beli. Jual beli. Jual beli ya. Jadi dari awal pemuda itu membeli beras ya. Jadi beras berapa kilo gitu ya. Misalkan tadi kata Ustaz contohnya 1 ton. Disepakati harganya berapa per kilonya sekarang. Misalkan 10.000, berarti 1 ton itu kan 1.000 kilogram ya. Berarti jadi 10 juta ya gitu. Dibayar di awal semuanya. Tidak boleh dicicil ya. 10 juta diserahkan. Nah, nanti perjanjiannya 4 bulan kemudian, misalkan anggaplah sekarang September, Oktober, Desember ya, di akhir Desember tanggal 31 itu diserahkan barangnya, gitu ya itu. Iya. Nah, itu jual beli gitu Pak. Iya. Ya, gitu. Nah, perbedaannya dengan kalau kalau di dulu saya sempat dengar itu, atau sekarang juga boleh jadi masih ada prakteknya. Sistem ijon itu seperti apa Ustadz bedanya? Kan ini apakah juga jual beli ini kan belum ada barangnya, ataupun barangnya itu kualitas dan jumlahnya belum ketahuan ya? Ya, nah, kalau ijon itu kan kualitas dan kuantitasnya nggak jelas, Pak. Ya, betul tidak. Pokoknya saya beli di pohon ini aja, 1 pohon dibeli kan gitu ya.
Ya. Masih berbunga gitu atau masih berbunga sudah dibeli kan gitu ya itu dibeli misalkan per pohon harganya anggaplah 5 juta gitu ya, satu pohon mangga bisa 5 juta. Nah itu bisa dapatnya bisa 100 kilo, bisa 200 kilo, bisa bahkan 30 kilo, bahkan boleh jadi nggak bisa mendapatkan apapun, tiba-tiba misalkan terjadi musim hujan besar sekali begitu ya, akhirnya mohon maaf si bunga-bunganya itu berjatuhan semuanya, jadi tidak bisa itu. Jadi kalau ijon itu ada ketidakpastian, ada goror di sini. Kalau di salam itu dia ada goror. Kenapa? Karena tadi Pak Gatot. Jadi ketika misalkan anggaplah tidak terjadi ya, tidak panen ya, mohon maaf ya begitu, karena misalkan anggap kondisinya seperti ya kejadian sekarang, misalkan hujan kemudian akhirnya banjir ya, sawah nakakeum kata orang Sunda sampai mohon maaf puso begitu ya, tidak bisa panen kan gitu ya, gitu tidak menghasilkan. Nah di situ akarnya rubah jadi hutang piutang saja Pak Gatot gitu ya. Jadi, iya gitu iya ya. iya. Karena jual beli kan, beli saya membeli, ketika barangnya tidak ada ya berarti jadi hutang kan gitu, bisa dibayar misalkan kalau memang punya uang dibayar dengan cash saat itu, kalaupun tidak bisa saja mengajukan dibayarnya pada panen yang akan datang. Mudah-mudahan kondisinya lebih baik lagi gitu. Itu yang membedakan. Kalau begitu Ustadz, rugi dong petaninya? Enggak, karena petani sebenarnya udah diuntungkan, dikasih modal untuk bisa berusaha, betul ya, bercocok tanam kan gitu ya. Cuma kan akarnya jual beli ya, kalau tidak ada barangnya jadi hutang kan gitu. Itu. Jadi memang akad salam ini diperbolehkan Rasul, walaupun ini terkait dengan jual beli barang yang tidak ada atau belum ada, mohon maaf, karena memang di situ ada kebutuhan, gitu. Yaitu tadi para petani butuh modal dan para yang membeli butuh kepastian suplai barang gitu, Pak Gatot. Mungkin boleh jadi misalkan terjadi di perusahaan kayak perusahaan saus ya, betul tidak ya, butuh tomat ya, betul tidak, misalkan atau cabai gitu ya, atau perusahaan jus gitu ya, butuh mangga gitu ya, buah-buahan. Nah itu bisa dengan skema itu, dan ini sebenarnya satu yang luar biasa. Insya Allah akan datang keberkahan kalau dengan metode seperti ini gitu Pak Gatot. Ya, jadi memang kualitas dan kuantitasnya sudah ditentukan ya. Betul. Saat akad jual beli dengan salam ini, kuantitas dan jumlahnya berapa, termasuk juga kualitasnya, speknya, barang yang diterima atau buah-buahan yang akan diterima itu sudah disepakati ya. Bukan kalau ijon itu kan satu bidang sawah atau kebun atau satu pohon ya. Ya itu kan jumlah dan kuantitasnya tidak jelas ya, tidak bisa dihitung gitu. Dan bedanya kalau misalnya salam ini, kalau kualitas dan kuantitasnya tidak bisa diserahkan sesuai dengan kesepakatan saat akad, itu jadi utang piutang ya Ustaz ya? Ya betul, begitu Pak Gatot. Jadi utang piutang. Gitu. Ya, mangga itu bisa disepakati selanjutnya gitu. Jadi ada kesepakatan lanjutannya, apakah mau dibayar tunai atau jadi utang piutang dibayar pada saat panen yang akan datang gitu. Baik. Nah ini satu lagi Ustadz, kalau masa waktu penyerahan Ustadz, apakah ada batasan waktu misalnya? Harus disepakati, jelas. Jelas. Misalkan karena ila ajali maklum kata Rasulullah, waktunya harus disepakati kapan. Misalkan kalau pertanian kan 4 bulan sekali ya panen gitu ya, maka disepakati tanggal kapan diserahkan gitu ya itu. Misalkan tadi tanggal 31 Desember, maka harus diserahkan pada tanggal 31 Desember gitu ya. Kalau misalkan terjadi keterlambatan sedikit, maka itu disampaikan dulu kepada pembelinya, ada minta waktu sebentar misalkan, itu bisa saja kalau disepakati oleh pembeli, begitu Pak Gatot. Baik. Nah, kalau misalnya nanti waktunya itu ini disepakati lagi aja ya. Ya, Mas. Baik, Ustaz. Dan bisa saja Pak Gatot, mohon maaf, di dalam akad salam ini, misalkan kualitas nih, mohon maaf, kualitasnya tidak sesuai. Misalkan mangganya minta 1 kilo, anggaplah 4 ya, misalkan ternyata 4 biji ya, ternyata yang bisa panen tuh 5 gitu, artinya ukurannya lebih kecil kan gitu ya, tidak seperti yang disepakati di awal. Nah itu bisa diajukan ke pembeli, mau diterima nggak barang model gini gitu ya, itu karena memang mohon maaf bisa kualitasnya agak turun gitu karena kondisi gitu ya itu. Nah kalau misalkan pembeli menyepakati nggak jadi masalah, boleh-boleh aja gitu Pak Gatot.
Ya gitu. Jadi gitu ya. Misalkan yang ada 5 nih, mohon maaf Pak, nggak bisa yang 4 biji per kilonya, nggak ada. Semuanya rata-rata 5 ya. Ada cuma dikit kan gitu kan itu ya. Padahal perjanjiannya per kilonya 4 biji kan gitu ya itu. Nah itu karena ingin yang lebih besar gitu ya itu. Nah, kemudian si pembeli melihat misalkan ya ternyata ya hanya di ukuran aja, nggak masalah di kuantitas apa kualitasnya itu. Artinya bagus lah, buah-buahannya bagus, cuma ukurannya aja jadi lebih mengecil misalkan gitu ya itu. Ya dia bisa mengatakan oke saya terima, ya sah nggak apa-apa insya Allah gitu. Gitu kan. Baik, dan ini jumlah modal ini eh, digantungkan dan variabel ataupun dikalikannya dengan harga produknya ya, harga Ya, buah-buahan atau hasil betul panennya betul. ya. Betul. Jadi Bukan hitungan misalnya saya punya 1 hektar sawah. Jadi kalau nanam 1 hektar sawah itu kurang lebih perlu misalnya 10 juta. ya, Nanti dari 10 juta ini kemungkinan dapat 4 ton ya. beras. Nah, kurang lebih bukan seperti itu ya Enggak, hitung-hitungannya ya. ya enggak, Tapi akan jual beli dari awal. jual Jual beli beli ya, butuh jumlah beras dan gitu. kuantitasnya ya. Nah, bisa Iya, saja iya, di iya. tempat panennya itu jumlahnya misalkan lebih besar ya gitu Pak Gatot ya. Misalkan Iya, 3 ton, ternyata beli cuma 2 ton. Atau mungkin boleh kurang, bisa terjadi panennya cuma dapat 1 ton kan gitu ya. Nah, karena memang itu ya tinggal disampaikan gitu ya. Misalkan kebutuhannya 1 ton, belinya ternyata hasil panen cuma 750 kilogram gitu ya, gitu ya. Nah itu bisa saja disampaikan. Pembeli mengatakan nggak apa-apa, saya ambil yang 750 kilogramnya, yang sisanya jadi hutang saja kayak gitu. Itu. baik, siap Ustaz. Baik, kita sapa Adeda dulu ya. Semoga beliau sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ah? Qadarullah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih belajar bicara. Masya Allah. Walaupun ini ya, dengan perjuangan masih serak-serak basah, tapi jadi nikmat semoga nih. Amin. Warakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, ada mau menambahkan, sebelum kita Iya, buka jadi sesi gini Ibu? Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan, berkaitan dengan karena Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk, menciptakan tumbuhan, dan Allah tahu yang terbaik buat kita. Jadi aturan Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Apa dampak ikut aturan Allah? Hati tenang, tentram, pertolongan Allah mengalir. Dan kalau mengikuti aturan Allah, ringan dan mudah untuk taat kepada Allah. Hatinya jadi banyak bersyukurnya, usahanya berkah. Manfaatnya bukan saja untuk dunia, tapi bekal ke akhirat juga. Nah, itulah di antara pentingnya mengikuti aturan Allah, pakai ilmu. Dan yang penting sekali adalah adil di sana. Ada unsur keadilan karena kita tidak tahu. Makanya subhanallah, barakallahu fiik, Ustaz Ali memberikan ilmunya. Kemarin ada juga ada yang nyampaikan katanya, kalau ada tanah bagi hasilnya 30-70 katanya. 30 yang pemilik tanah, modal yang disampaikan oleh yang pengelolanya. Kumaha Ustaz Ali kalau gitu? Baik. Nah, itu yang kedua ya. Jadi tadi kan yang kita diskusikan Pak Gatot dan Deda itu yang akadnya jual beli. Ada skema yang kedua yang berbasiskan kerjasama, gitu ya. Yang kerjasama ini di dalam kajian fikih itu ada yang disebut dengan musako. Kalau musako itu biasanya tanamannya sudah ada, tanamannya sudah ada, misalkan sudah ada, cuma perlu dirawat nih, tapi belum menghasilkan berbuah ya begitu ya itu. Nah nanti yang nyirami itu akan mendapatkan hasil, tapi tidak boleh misalkan 1 kintal, 2 kintal, tapi harus persentase seperti yang tadi disampaikan. Misalkan nanti kalau kita panen, kamu akan mendapatkan 20% dari hasil panen sebagai tadi sebagai tanda kutip pengganti ya lelah karena menyirami tanam, atau menyirami itu maknanya menjaga gitu ya, menjaga itu bisa gitu ya, itu namanya akan musyakoh. Kalau tanamannya sudah ada,
Tapi kalau tanamannya belum ada, baru ada lahan gitu, kemudian ada yang memiliki modal, itu akadnya bisa dalam fikih namanya mukhabarah atau muzaraah. Itu ya mukhabarah atau muzaraah. Biasanya kalau mazhab yang lain tidak membedakan muzaraah mukhabarah itu. Yang penting ada yang memiliki lahan, ada yang siap mengelolanya, kan gitu ya itu. Karena kadang tidak semua pemilik lahan itu mampu mengelola, betul tidak? Perlu ada kerjasama gitu. Sama kalau di mudharabah itu ada yang punya uang dan ada yang punya skill bisnis kan gitu ya itu. Nah itu. Nah di mukhabarah itu begitu gitu ya, atau muzaraah. Kalau mazhab Syafi'i kalau tidak salah membedakan. Kalau muzaraah itu adalah lahan dan bibit dari pemilik lahan gitu ya. Kalau mukhabarah bibit itu dari pihak penggarap gitu ya itu. Nanti bersepakat jika menghasilkan, maka dari hasil yang panen itu dibagi 2. Persentasenya mangga sesuai dengan kesepakatan. Bisa 30, 70, bisa 80, 20, mangga. Yang penting di situ harus bisa menghargai jerih payah masing-masing ya, karena dua-duanya kan saling diuntungkan kan gitu itu. Kalau gagal panen tidak menghasilkan gitu resiko sebuah usaha. Tapi insya Allah di sisi Allah tadi kata kalau menggunakan aturan Allah tetap dicatat sebagai pahala. Tidak ada ruginya, betul tidak, bagi orang yang menjalankan aturan Allah gitu ya. Kenapa? Karena ketika ia melakukan bisnis itu ingin menjalankan aturan Allah, ternyata ya qadarullahnya misalkan ya namanya pertanian tadi di awal Pak Gatot sudah menyampaikan bergantung banget kepada cuaca, kondisi alam kan gitu ya, bergantung kepada Allah kan gitu ya. Ternyata qadarulahnya harus gagal, tapi di sisi Allah kita nggak gagal, toh insya Allah dicatat sebagai sebuah amal soleh gitu. Itu gitu. Iya, satu lagi Mas Gatot, Ustadz Ali, mana yang lebih bagus bagi hasilnya, dari laba bersih atau dari omset? Kalau di pertanian, itu dari total panen biasanya kita. Kalau di pertanian itu, jadi misalkan ada bibit, ada biaya lain sebagainya, itu ya harus menjadi disepakati dari awal. Maka biasanya dari misalkan contoh misalkan kan kalau yang namanya bertani itu kan ada butuh peralatan, butuh apa. Nah itu disepakati di awal dari siapa, gitu ya. Cuma para ulama, kalau tidak salah beberapa ulama, Syaibani itu mengatakan kalau peralatan itu harusnya dari penggarap, kecuali kalau misalkan lahan, bibit, peralatan itu dari pemilik lahan diperbolehkan, sedangkan penggarap hanya menggarap saja gitu itu. Tapi kalau misalkan lahan dan bahan alat-alat untuk menggarap dari pemilik lahan, sedangkan bibitnya dari penggarap, nah ini tidak boleh kalau begitu, karena alat itu sebenarnya identiknya dengan penggarap gitu, alat itu ya gitu harusnya gitu, kecuali kalau bibitnya dari pemilik lahan, maka itu ngikutin ke sana gitu dari si fikihnya gitu. Nah kalau di pertanian itu, tapi kalau dalam mudharabah di akad yang lain, lebih baik dari mana? Memang lebih baik dari pendapatan kotor. Kenapa? Karena kadang kalau dari profit sharing itu selalu masalah di biaya gitu ya. Biayanya nanti muncul biaya tak terduga Mas Gatot. Betul gitu. Tanpa diduga-duga ingin beli senal, tanpa diduga-duga ingin beli motor kan. Betul. Itu biaya gitu tak terduga. Karena akan sangat berat diskusi di biaya nantinya gitu ya. Iya gitu. benar-benar. Bensin pertalit apa mau pertamax gitu ya, kita pakai motor ya, betul tidak? Laporannya pertamax, belinya pertalit kan itu kan sudah bohong ya gitu. Nah itu makanya dari net revenue aja sudah diperbolehkan oleh para ulama untuk menghindari hal demikian. Tapi kalau dalam pertanian rata-rata dari net revenue ya, bukan dari profit ya, dari semuanya begitu, dari hasil panen begitu. Alhamdulillah. Silakan Mas, kayaknya udah banyak yang bertanya nih. Ya, baik Bapak dan Ibu, kami undang untuk mengacungkan tangan ya bagi yang ingin bertanya langsung, dan silakan menuliskan di medsos AA, di IG maupun di Facebook dan di chatroom di Zoom meeting ini bagi yang ingin bertanya. Ini dari Pak Johan ya, kita bacakan ya Ustadz ya dan Adeda ya. Yeah. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, ibu saya punya sawah. Lalu minta orang menggarap sawah itu dengan kesepakatan modal benih dan pupuk dari ibu. Saat panen bagi hasil 50% buat ibu dan 50% buat yang garap. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz?
Boleh itu, boleh ya. Tadi kan benih boleh dari pemilik lahan, boleh dari penggarap. Kalau disepakati dari pemilik lahan, misalkan benih dan juga terkait dengan benih, yaitu tadi pupuk dan sebagainya, boleh. Ya, persentase mangga ya. 50-50 boleh, silahkan. Insya Allah berkah Ibu itu. Ya, ya itu. Dan itu sudah sesuai dengan aturan syariah Insya Allah begitu. Jadi Tad nggak ada aturan untuk persentasenya ya Tad ya, nggak ada Nggak ada. jumlahnya harus begini. Nggak ada, karena persentase bisa saja begini. Kita misalkan punya lahan di kampung ya, misalkan ya di kampung. Kemudian yang menggarap orang kampung. Kita sih nggak butuh banget butuh keuntungan, nah. Gitu. Yang penting lahan kita ada yang menggarap, karena kan membiarkan lahan kosong itu dosa. Ini ingat ya, nah, membiarkan lahan kosong tidak termanfaatkan itu kan mubazir, jadi dosa. Betul Masya tidak? Allah, Bapak Ibu ingat Gitu ya, ini. itu. Lahan kosong yang tidak digunakan itu dosa mubadir. Betul mubazir, begitu ya. Tidak ada tanaman, tidak apa kan. Kecuali kalau kita ada tanamannya gitu ya, menghasilkan buahnya buat masyarakat di kampung, itu insya Allah dapat berkah juga. Jangan sampai tahan itu kosong, nggak menghasilkan apapun gitu, ya begitu. Nggak, itu dosa itu, ya begitu. Nah, kalau misalkan model demikian kan orang berpendapat saya tidak ingin dapat keuntungan, yang penting tadi Pak, lahannya tergarap gitu ya. Saya cuma minta 5% aja dari hasil panennya. Nah, itu lebih baik ya insya Allah. Jadi keberkahan. Jadi istilahnya apa ya, bersedekah juga ya gitu ya. Coba niatnya bukan untuk dapat keuntungan, tapi hanya sekedar untuk lahannya biar tergarap. Jadi tadi tidak termasuk orang yang membazirkan harta. Yang kedua, nolong orang kan gitu ya. Di kampung jadi punya kegiatan, punya aktivitas gitu, bisa menghasilkan untuk mereka gitu. Masya Allah. Silakan Masya Mas. Allah. Masya Baik, Allah. Ustadz, termasuk ini juga ya, perhitungan zakatnya berbeda ya Ustadz ya? Yang ada pengairan dengan yang tidak ada pengairan ataupun mengandalkan karunia Allah hujan itu pembagian zakat dan besar zakatnya nisabnya juga berbeda ya Ustadz ya? Ya, kalau nisabnya sama sih Pak Gatot. Kalau Nisabnya sama, kadarnya yang berbeda ya? Ya begitu. Kalau pakai pengairan yang butuh biaya, maka itu zakatnya lebih kecil 5% gitu ya dari hasil panen. Tapi kalau pengairannya itu tak ada hujan gitu, tidak butuh biaya, maka itu adalah jadi 10% begitu ya itu. Itu ya itu. Nah, nisabnya sekitar 5 wasak. Ya, wasak itu kalau dikilogramkan sekitar 670 kilograman atau sebagian membulatkan ke 7 kintal gitu. Kalau untuk dari hasil pertanian makanan pokok ya begitu. Tapi ingat Pak, kalau Ustadz memahami kalau zakat pertanian ini adalah memang biasanya dari hasil pertanian yang tujuannya untuk makanan pokok, kemudian disimpan gitu Pak Gatot ya. Jadi kayak padi kan bisa disimpan di lumbung zaman dulu ya. Kalau kurma bisa disimpan. Kalau pertanian yang model-model sayur mayur gitu ya, itu cenderung lebih ke jual beli itu ya akadnya nanti dari hasil jual belinya gitu ya. Itu para ulama lebih sepakat ke sana gitu ya. Itu kenapa? Karena bukan makanan pokok dan tidak bisa disimpan kan gitu ya. Betul tidak? Ya, misalkan sayur mayur kan nggak bisa disimpan lama, maksudnya nggak bisa 2 tahun 3 tahun ya, betul tidak ya? Nah gitu, itu lebih cenderung para ulama itu kepada zakat jual beli saja. Kalau memang niat dari awal hasil panen semuanya diperjualbelikan itu Pak Gatot di 2,5% gitu. Iya. Termasuk cabai gitu ya, sayur mayur, termasuk singkong, Ustadz. Singkong boleh jadi kebutuhan pokok ya. Bisa makanan pokok, Bang. Jadi, yang penting kalau sudah dengan zakatnya zakat pertanian, tidak jual belinya tidak ada zakatnya gitu Pak Gatot. Misalkan pertanian kita udah zakat pertanian nih ya, yang beras gitu 5% anggaplah ya begitu, karena butuh biaya 5% kita zakati, kemudian kita jual nih 20 ton gitu ya itu nggak ada zakatnya lagi, sudah dari penjualannya tidak ada zakat, karena yang menjadi pokoknya petani itu zakatnya di pertaniannya, yaitu yang 5% ya gitu. Cuma kalau di pertanian tadi sayur mayur gitu ya, itu cenderungnya adalah untuk dijual semuanya, sehingga kalau mengatakan silakan aja dengan zakat jual beli diperbolehkan dalam kondisi itu begitu. Gimana Pak Gatot? Kayaknya sinyalnya Pak Gatot. Baik. Termasuk juga yang ditanamin itu jati emas. Nah. Iya Pak Gatot. Baik. Barusan kita ini ya. Ya. Waalaikumsalam. Kedengaran jelas Ustaz?
Jelas sekarang, jelas ya Allah. Ya, baik. Ini ada Ibu Tarsini ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila kita membeli sawah, sementara sawah itu sudah ditanami, tapi belum panen oleh pemilik awalnya. Nah, apakah ada pembagian buat pembeli atau tidak? Apakah itu semuanya dimiliki oleh yang pemilik awalnya, pemilik sawah awalnya ini, Ustaz? Ya, tergantung kesepakatan sih sebenarnya. Kalau yang panen ya, yaitu ya, yang panen kan bisa ada batas waktu ya, begitu itu gampang lah. Kalau misalkan sawah sudah tanami 2 minggu lagi mau panen ya, hasil panennya bisa saja disepakati itu milik penjual, misalkannya milik lahan bisa saja begitu ya. Tapi kalau misalkan pohon selain yang belum jelas panennya kapan kayak kelapa gitu ya, itu tidak kalau beli. Nah itu biasanya kaidahnya adalah tabiun tabi ya. Biasanya apa yang di atasnya ikutin kepada pokoknya. Jadi ke tanah itu yang menjadi pokoknya, maka pohon itu masuk ke sana semuanya gitu. Walaupun di beberapa daerah ada adat ya bahwa pohon beda dengan harga tanah gitu ya gitu. Nah itu ya. Jadi pohon, tanah-tanah. Tapi tentu dalam aspek itu harus dipahami bahwa pemilik tanah lah yang ketika sudah membeli dialah yang mengatur sebenarnya yang lebih utama. Kenapa? Karena kan tidak mungkin ada pohon kecuali ada tanah ya begitu ya. Nah, seringkali di kita itu dijadikan untuk menaikkan harga pohonnya gitu ya. Gitu ya. Padahal yang menjadi pokoknya adalah tanahnya kan gitu itu. Nah, begitu. Jadi kalau yang tadi terkait dengan beras ya, padi mohon maaf ya. Kalau panennya tinggal sebentar lagi ya tinggal disepakati saja di awal bahwa ini sampai panen ini adalah misalkan milik kami yang menjual gitu ya. Kalau sepakati ya. Kalau misalkan minta dia juga kan Bu sudah milik saya misalkan ya tinggal sepakati aja berapa misalkan kompensasi dari itunya kan insya Allah ya halal insya Allah. Iya Mas Gatot beli mobil. Di dalamnya ada nenek-nenek, masa ke bawah dengan nenek-neneknya? Harus disepakati nenek-neneknya sekaligus dengan mobilnya atau enggak ya. Masya Allah. Baik, Adeda, ini ada berita duka, mohon doa dari Bapak dan Ibu semuanya. Ibu Dr. Irma Dewani ya, Bu Irma yang sering bertanya ya, sangat aktif beliau di MT pagi ini. Kemarin sore meninggal dunia, wafat. Innalillahi. Doakan semoga almarhumah Allah terima amal Islamnya, Allah balas dengan balas yang terbaik dan semoga almarhumah dengan berkahnya. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Bu Irma ya, Masya Allah. Memang umur seseorang tidak ada yang tahu ya. Dulu sangat aktif sekali nih Bu Irma. Sempat kami juga ke DT, ke Darut Tauhid. Baik, kita teruskan ya ke Pak Abdul Karim nih. Ustaz, Assalamualaikum. Izin bertanya, kalau si A punya lahan non-produktif akan dipakai oleh B untuk ternak kambing dan tanam rumput. Maka sistem kerjasama dan bagi hasil apakah bisa? Ya, baik. Dan hasilnya dihitung dari penjualan kambing, Ustaz? Ya. Memang dalam akad demikian ya bisa saja sih dianggap sebagai modal ya begitu. Jadi itu bukan mau dianggap sebagai modal, bisa saja begitu ya itu. Karena tentu lahan juga bagian dari modal ya begitu. Mangga silahkan, yang penting disepakati berapa lamanya, kemudian berapa nanti dari hasil ya, dari hasil peternakannya, kemudian persentasenya jelas, insya Allah tidak jadi masalah gitu itu. Ya. Baik, Ustadz kita buka dari IG ya. Ya. Nah kalau pengelolaannya itu pengelolaan lahannya itu sistem gade, Ustadz. Misalnya saya punya 1 hektar kebun, saya gadekan, silakan ditanamin. Itu nanti apakah juga saya mendapatkan bagi hasil dari tanaman itu, dari buah-buahan saat dipanen, atau seperti apa? Kalau dari Bu Masito nih. Baik, kalau gade itu sebenarnya tetap milik pemilik lahan Pak Gatot. Nggak boleh yang menerima gade mendapatkan hasil dari dari tanah tersebut. Itu dianggap riba itu sebenarnya ya, begitu ya itu. Jadi kalau misalkan anggaplah Ustadz punya kebun ya, begitu Pak Gatot. Yeah.
kemudian menggadekan ke adeda. Contoh adeda, mohon maaf ya gitu ya. Dan pohonnya itu berbuah, kan gitu ya, berbuah gitu ya, menghasilkan. Maka itu tetap milik Ustadz ya, nggak milik Pak Gatot gitu ya, nggak milik Pak Adeda, mohon maaf, karena kan gade itu dalam Islam sebenarnya tujuannya adalah untuk menolong orang yang membutuhkan dana cash gitu kan gitu ya itu. Nah, cuma kan kita yang ngasih pinjaman butuh jaminan. Jaminannya apa? Nah, jaminannya adalah tanah gitu ya itu. Tanahnya ada, maka yang dipegang oleh yang nerima gade hanya sertifikatnya gitu. Sedangkan tanahnya tetap digarap oleh siapa? Oleh pemilik lahannya yang menggadekan gitu gitu. Itu hasil semuanya gitu ya. Toh tadi yang nerima gade itu adalah tujuannya hanya satu, bahwa utangnya itu bakal dibayar, ada jaminan kan gitu Pak Gatot ya, bukan justru jadi celah di kita itu untuk dapat keuntungan. Nah, itu yang Iya, benar. gitu itu yang kalau demikian jadi masuk riba gitu. Kalau dijarapkan bahwa riba dalam kaidah itu bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba. Karena gade itu akan pokoknya adalah meminjamkan gitu ya, dan menjadikan barang sebagai jaminan bahwa utang itu akan dibayarkan gitu, itu harusnya. Jadi yang meminjamkan dana atau yang menggadekan itu tetap sebagai penggarap ya, karena dia sebagai pemilik ya. Ya betul, yang meminjam, yang meminjam dana, bukan meminjamkan, yang meminjamkan yang terima ya. Yang meminjam dan sekaligus sebagai pemilik lahan, itulah tetap yang mengelola lahannya dan mendapatkan keuntungan. Pertanyaannya kan gini, nanti kalau itu diambil oleh yang menerima gadai, ya begitu ya. Yang meminjamkan misalkan, terus ini bayarnya dari mana? Penghasilannya dari sawah tersebut tidak, dari kebun tersebut kan gitu, betul tidak? Nah itu Pak Gatot. Iya. Baik Ustadz, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Mul ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya soal utang piutang dengan jaminan sawah, itu hasil dari sawahnya gimana? Saya kira udah jelas ya Ustadz ya. Jelas, betul. Tetap milik penggarap ya. Milik penggarap ya. Bukan penggarap, pemilik lahan ya itu. Ya, untuk Pak Mul, jadi yang punya lahan, punya kebun, punya sawah, yang berhak penerima hasil panennya ya. Betul. Kalau misalnya memberikan hadiah, beda lagi ya akadnya ya? Kalau memberikan hadiah masih dalam posisi hutangnya belum dibayar, itu sihur riba kata para ulama, mirip dengan riba gitu ya. Kecuali kalau dibayar pas pelunasan ngasih hadiah tidak disyaratkan dalam perjanjian di awal, itu diperbolehkan. Itu kan khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik ketika membayar hutang. Nah, bayar hutang itu salah satunya itu kalau punya rezeki lebih dibayar lebih, tapi tadi tidak dipersyaratkan ya, tidak dipersyaratkan oleh perjanjian dan diberikan pada saat pelunasan gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Heri Subang nih, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara pembagian hasil dalam peternakan untuk kedua belah pihak pengurus dan pihak pemodal, berapa porsinya? Ya, kalau porsi kembali tadi kata Ustadz, silakan itu berdasarkan kesepakatan saja, begitu ya. Kemungkinan kalau peternakan kan akadnya pasti akan mudorobah ya. Itu kalau 100% dari pemodal gitu ya Pak Gatot, karena itu kan yang diserahkan biasanya berupa modal uang kan gitu ya itu. Ada peternak yang menggarapnya ya emang enggak ya begitu. Kalaupun misalkan yang diserahkannya juga berupa hewan ternaknya begitu ya itu enggak jadi masalah. Yang penting persentasenya disepakati. Yang tidak boleh itu ada tadi dengan nominal ya, dengan nominal itu tidak boleh, dengan nominal angka misalkan sekian juta, atau tadi kalau di pertanian dengan 2 ton, 1 ton, 1 kintal, 2 kintal, itu tidak boleh. Harus persentase dari hasil panen gitu ya itu. Kan di kampung-kampung seringkali bahasanya nyewa kerjasama, tapi paro. Iya, maronya kadang maronya itu Pak Gatot, kalau maro masih betul kalau persentase ya Pak ya Adeda ya begitu ya, tapi seringkali minta 2 kintal setiap panen gitu ya. Itu yang tidak boleh. Kalau maro dalam pengertian persentase ya tidak jadi masalah ya, kan tadi akadnya bisa dimasukkan ke akad muzaroah gitu ya. Begitu, atau akad mukhabarah gitu ya, tergantung dari mana bibitnya begitu gitu itu ya. Sama lah, anggaplah ya, pokoknya mukhabarah atau muzaroah dengan pendapat jumhur dianggap sama lah, boleh dari
dari mana saja bibitnya. Yang penting ada kesepakatan berkait dengan tadi persentase dan juga kejelasan misalkan berapa lama. Kalau misalkan kalau sawah kan 4 bulan ya, berarti 4 bulan gitu kan gitu. Gitu. Yang Baik. penting Mas Gatot, pengelolanya itu amanah. Amanah itu adalah sederhana, mengelolanya dengan efektif dan efisien. Jangan mampang-mumpung. Bisa jadi Betul. tidak adil. Kalau sudah tidak adil, tidak berkah. Kalau tidak berkah, tidak ada pertolongan Allah. Betul. Betul, Yang amanah betul. itu yang efektif, efisien, sekuat tenaga untuk jangka panjang, Betul. untuk keuntungan bersama begitu. Ya. Siap, siap Pak, insya Allah. Dan ini ada titipan dari rekan-rekan DT Peduli tentang program wakaf Al-Quran. Karena Indonesia ini masih ada 147 ya saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran, dan program DT Peduli menggulirkan program wakaf Al-Quran Peduli Negeri. Insya Allah kita akan cetak 20.000 eksemplar, kita akan distribusikan ke berbagai pelosok, masjid, musola, dan majelis taklim. Semoga Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi dan ikut serta dalam program ini. Karena mau tidak mau ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bagaimana umat Islam ini bisa hidupnya baik, hidupnya mulia, sedangkan pedomannya saja belum punya dan belum bisa baca. Sehingga program DT Peduli ini di samping mendistribusikan juga ada pelatihannya, baik online maupun offline insya Allah. Itu mungkin Kemana Mas? Bagaimana? Kemana teknisnya bagaimana? Teknisnya? Wah, harus ada nomor rekeningnya nih. Saya kira rekan-rekan bisa ini ya, bisa menuliskan ya di chat room ya, ataupun nanti di medsos ya. Hubungi DT Peduli. Ya, website aja Mas, mungkin Mas ya. Baik, siap. Dari Pak Denny, ini Pak Denny, Direktur Funding, masuk nih. Ada informasi kah? Sebelum saya 2 menit lagi nih, Pak Denny. Baik, terima kasih. Ustadz, sebelum kita tutup, ada statement Ustadz untuk terakhir. Baik, ya Bapak Ibu semuanya, sebagaimana Rasul sampaikan bahwa ketika kita diberikan amanah oleh Allah lahan, begitu manfaatkan lahan tersebut sebaik-baiknya. Kalau memang kita bisa menggarapnya, ya kita menggarapnya begitu dengan modal dari kita yang kita menggarap langsung. Kalaupun tidak, kita bisa melakukan dengan cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu dengan akad-akad yang tadi disampaikan. Bisa dengan mukhabarah, kerjasama begitu, atau muzaraah dengan para petani penggarap begitu ya itu. Dan insya Allah itu akan menjadi keberkahan, akan mendatangkan hal yang luar biasa, dan insya Allah juga itu akan menjadi amal soleh ya begitu, karena ketika memberikan kesempatan orang bisa memanfaatkan, bisa mendapatkan penghasilan dari tanah yang kita serahkan pengelolaannya kepada mereka, dan mereka mendapatkan penghasilan buat keluarga, itu menjadi sesuatu yang luar biasa begitu ya tuh. Bagi para petani ya, mohon maaf ya, yang punya skill begitu ya untuk bisa menggarap gitu ya, tapi tidak bisa punya lahan ya, akad tadi mukhabarah muzawarah bisa menjadi salah satu alternatif misalkan ya, untuk menawarkan ya. Jadi zaman sekarang kan orang harus bisa pandai-pandai memarketingkan diri ya Pak Gatot ya, Pak Deda gitu ya, bisa ya begitu. Saya bisa menggarap, saya punya kalian ini, Bapak Ibu punya lahan, insya Allah saya siap gitu ya untuk bisa menggarapnya, ini kalian saya gitu ya. Nah bisa dengan akad itu gitu kan gitu ya, insya Allah nanti kan ketemu nih pemilik lahan dengan yang bisa menggarap yang lebih maksimal, lebih optimal, sehingga bisa menghasilkan yang lebih baik kan gitu. Mungkin begitu gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz, barakallahu fiik. Mas Gatot, terima kasih. Ada sesuatu lagi yang disampaikan, Nak? Kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan hanya dalam taat kepada Allah. Itu yang paling hakiki. Jangan ngarang dalam hidupnya, gitu kata Agimah. Karena semua ada aturannya. Siap, alhamdulillah. Adeda, terima kasih sudah bergabung. Ustadz Ali Nurdin, Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah bergabung, dan mohon maaf tidak semua pertanyaan dan yang masuk di chat room maupun di AA dan medsos AA. Terakhir dari saya, Mas. Allah. Pentingnya mana yang lebih utama, Mas Gatot, ilmu atau makan? Ilmu, dua-duanya. Lebih utama ilmu, karena kita tidak setiap saat
Makan, karena ilmu kita perlukan untuk mencari Makan. amal, mencari makan. Betul lah, betul. Masya Allah. Alhamdulillah ya, luar biasa. Senang sekali nih, Adeda udah semakin sehat. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mencari makan. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semuanya sehat dalam keberkahan Allah dan kita ketemu lagi insya Allah Rabu depan. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, Mas Sugoro terima kasih ya, Bu Arini terima kasih, Ibu-ibu semuanya. Pak Suara, Bu Rika, Bu Sugiharti terima kasih, Masya Allah, Alhamdulillah. Bangga.